Shalom, saya minta untuk grup ini dan grup ini bergeser 2 bangku, semua 1, 2 gitu ya. Ayo bergeser 2 bangku aja. Terus semangat hari ini? Katakan, lihat kanan kirimu, ada yang muka enggak semangat, muka putus asa, muka enggak move on, ada? Enggak ada ya. Kita tahu bahwa minggu yang lalu dan sudah ada di warta juga, pastor saya menyampaikan tentang apa yang didapat oleh Yohanes saat dia ada di pengasingan. Dia mendapatkan penglihatan dan Tuhan berbicara kepada jemaat di mana? Minggu yang lalu? Laodikia. Dan minggu yang lalu yang diingat apa ya? Minggu yang lalu apa? Suam-suam kuku. Terus suam-suam kuku itu ada peribahasa yang lain apa? Hangat-hangat. Ya, jadi kalau suam-suam kuku di situ dituliskan di Wahyu dikatakan apa? Dimuntahkan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk hidup di area abu-abu. Mengerti saya? Mengerti? Tuhan tidak ingin kita hidup di antara ya dan benar, salah dan benar, ya dan tidak. Tuhan tidak minta kita hidup ada di area yang tengah, ada hitam putih. Acara apa? Acaranya siapa itu? Deddy Corbuzier, hitam putih. Enggak ada acara abu-abu, ada? Enggak ada. Deddy Corbuzier ditanya waktu itu, kenapa acaranya pakai nama hitam putih? Karena dia ingin mengungkapkan, ya yang jelek diungkapkan, yang salah, yang benar diungkapkan. Tidak ada area yang netral, begitu. Nah, seringkali kita orang Kristen ada di area netral. Kenapa? Karena kita cari aman. Maaf kata, presiden kita lagi cari aman hari ini. Bukan yang Jokowi, presiden kita yang SBY lagi cari aman ini. Ya, supaya lengsernya enggak dicerca masyarakat tapi sudah terlanjur dicerca masyarakat hari ini. Ngikuti berita enggak? Ya, kenapa SBY dicerca? Karena Partai Demokrat walk out, keluar dari pada saat mau voting mereka walk out, keluar dari gedung. Padahal kalau seluruh Partai Demokrat setuju, UU langsung tidak akan ada masalah. Nah akhirnya, ini netral. Nah kemudian Presiden mengatakan bahwa saya mengerti hati rakyat dan saya tahu bahwa UU pilkada langsung itu yang paling utama, yang paling penting. Nah ini lagi ada di area abu-abu. Nah Tuhan tidak ingin ini. Tuhan tidak ingin kita ada di area ini. Suam-suam kuku akan dimuntahkan. Ya, jadi kalau enggak A, ya B. Kalau enggak hitam, ya putih. Kalau enggak dosa, ya kebenaran. Kita tidak ada bisa di track, ya kebenaran, ya dosa. Kenapa kamu hidup di antara kebenaran dan dosa? Karena masih ada hari Minggu. Kok bisa? Iya, masih ada pertobatan hari Minggu. Artinya begini, hari Minggu bertobat, pulang gereja jalan-jalan di Pancasila merokok, ya kan? Kemudian pulang, ya kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, masih ada hari Minggu, bertobat lagi. Ya? Mengerti maksud saya? Tuhan tidak ingin kita ada di track itu, karena orang-orang yang seperti ini, mereka enggak akan kuat. Mereka akan adalah orang-orang yang diombang-ambingkan. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Mari kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 15, kita tidak akan banyak di sini. Ayat yang ke-58. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Dengar baik-baik, Paulus sedang berbicara kepada jemaat di Korintus, dari Korintus pasal yang pertama, dia berbicara tentang banyak hal termasuk tentang dosa, tentang apa yang dilakukan, sampai dia berbicara tentang bahasa roh, dia berbicara tentang karunia-karunia rohani yang ada untuk gereja, dan di pasal yang ke-15 dia berbicara tentang bagaimana Kristus telah mati, dia ingin supaya kita juga bangkit, tidak hidup. Saudara bisa baca di kitab Efesus tentang manusia baru, saudara bisa baca di dalam kitab Kolose juga. Dengar baik-baik, apa yang Yesus Kristus lakukan di atas kayu salib, yang dia serahkan nyawanya, itu untuk supaya kita juga menang dalam kemenangan. Amin. Ayat yang sebelumnya di ayat yang ke-57 dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan, kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sudah dikatakan ini. Dan di ayat yang terakhir dari pasal yang ke-15 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saya akan stop sampai di sini sementara bahasan ini. Saya akan menjelaskan apa yang dinamakan dengan pekerjaan Tuhan. Saya ingin setiap kita orang percaya pengikut Kristus membuka pikiran kita untuk supaya kita tidak mengkotakkan, membungkus cara berpikir apa itu pekerjaan Tuhan. Apa itu pelayanan? Kalau kita tahu hari ini, saya akan mempersingkat ini supaya saudara jelas. Saya akan mengambil dari apa yang Yesus lakukan 3,5 tahun. Itulah yang dinamakan pekerjaan Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan apa yang Yesus patahkan, apa yang Yesus ingin itu dirubah pertama kali di dalam Matius pasal yang keempat sampai Matius pasal yang ke-7. Apa itu? Dia menyerang, dia memberitakan firman kepada umat untuk mematahkan setiap hal yang dilakukan, kemunafikan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat? Yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat adalah, saudara bisa baca di dalam Matius pasal yang ke-4 sampai yang ke-7, saudara bisa lihat di sana. Yesus membahas tentang kehidupan kebenaran dalam diri mereka. Bahkan dikatakan gini, kalau hidup rohanimu tidak lebih baik daripada orang Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Jadi yang pertama, saya ingin kita membuka ini, bahwa yang dipatahkan adalah hal-hal yang agamawi. Minggu yang lalu kita sudah tahu para saudara berkata bahwa hal-hal yang agamawi itu membuat kita ada dalam satu kotak, 4 dinding gereja ini, dan kita tidak bergerak. Betul? Menunjukkan hal-hal yang rohani, pelayanan gereja, saudara berlutut berdoa, sekedar berlutut berdoa, tidak saudaraku, itu tidak salah. Tetapi ketika itu menjadi tolok ukur kita, kita salah. Pekerjaan Tuhan bukan saudara doa 12 jam sehari, bukan. Nanti ke depan kita akan belajar sedikit apa yang Yesus lakukan hari ke sehari. Jam subuh, sebelum matahari berkokok, itu yang dilakukan Yesus, berdoa. Saya punya kakak satu, dia punya prinsip waktu SMA bahwa saya harus bangun lebih pagi dari azan. Dia bangun pagi-pagi, dia berdoa dulu, walaupun setelah itu dia tidur sebelum ke sekolah. Tapi dia ngomong, pokoknya aku harus bangun dulu, aku harus berdoa dulu. Nah, itu yang dilakukan Yesus. Yesus tidak berdiri di depan bait Allah, sinagoge, membacakan kitab-kitab, tidak dilakukan oleh Yesus. Yesus tidak melakukan seperti Matius pasal yang ke-6 tentang berpuasa, itulah yang dikatakan Yesus.
mereka meminyaki, mereka berpuasa, mereka berdoa di tepi-tepi jalan, menunjukkan bahwa dia sangat rohani dan segala macam. Itu malah yang disikat sama Yesus. Nah, dengan kata lain seperti ini, apa yang Yesus serang kepada orang Farisi dan ahli Taurat, itu tidak termasuk dalam pekerjaan Tuhan. Mengerti? Engkau punya talenta main musik, pelayananlah, betul. Engkau bisa berkhotbah, berdirilah di sini dan berkhotbah. Engkau bisa mengajar, berdirilah dan mengajar. Engkau bisa memimpin kelompok, komunitas, berdirilah sebagai pemimpin kelompok, memimpinlah. Tapi inilah yang dinamakan, inilah yang Yesus katakan tentang pekerjaan Tuhan. Teladan hidupnya. Apa? He touched the people. Dia menyentuh orang. Sebaliknya, apa yang dilakukan iblis? Dia membuat orang untuk hidup dalam kesendirian. Setuju enggak? Egois, mikirin diri sendiri. Betul kan? Saya tahu kasih dunia ini menjadi dingin, waktu Pastor Sam bahas bahwa kasih di dunia ini telah menjadi dingin. Apa itu maksudnya? Kita enggak peduli kepada orang lain. Ya kan? Semua memikirkan diri sendiri. Semua untuk diri sendiri. Dan itulah yang terjadi di zaman-zaman ini. Kalau saya bicara tentang akhir zaman, saya harus berbicara bahwa apa yang terjadi hari ini, kasih orang telah menjadi dingin. Orang gak peduli lagi. Bahkan hamba-hamba Tuhan banyak yang gak peduli kepada orang. Mengerti maksud saya? Pekerjaan Tuhan, sebelum kita masuk kepada bahasan tadi, ayat tadi, bahwa pekerjaan Tuhan adalah melakukan sesuatu untuk menyentuh orang lain dengan kasih Bapa. Itulah pekerjaan Tuhan. Berkhotbah, saudara mungkin diperlengkapi. Min pujian, saudara mungkin dipuaskan telinga saudara. Tapi saya sudah katakan, engkau tidak bisa menjadi terang di dalam terang. Engkau tidak bisa menjadi garam di tengah lautan. Setuju? Buka matamu, buka telingamu. Lagu yang dikarang oleh Mas Lili dan Mas Yafet itu sering saya dengerin. Selain yang nyanyi suaranya dipilih bagus memang, ya kan? Tapi lagu itu memang bagus banget. Pesan dari lagu itu, coba kau pikirkan, bukan lagunya bukan lagunya apa? Kangen band lo ya. Coba kau pikirkan, bukan gitu. Bukan itu lagunya, mungkin terinspirasi mungkin. Siapa duluan saya nggak tahu yang ngarang lagu ini, dapat inspirasi mungkin dari Kangen Band, coba kau pikirkan itu. Ya nanti lagunya ada kok, saudaraku. Nah, lagu itu bagus, coba kau pikirkan, coba kau renungkan apa yang terjadi pada mereka, ya, tawa mereka, ya banyak hal yang sudah terjadi di muka bumi ini dan kita sudah lihat bangsa kita, ya di elit politik seperti itu. Kita nggak perlu ngurusin saudara, kita cukup perlu berdoa dan memberkati, ya. Tapi apa yang perlu kita lakukan sesuatu yang kecil menyentuh bangsa ini daripada engkau nggak melakukan apa-apa. Engkau nggak bisa sekedar berbahasa roh dan berdoa dalam komunitasmu, dalam kau berdoa puasa tanpa engkau menyentuh orang lain. Saya harus bukakan ini. Nggak perlu engkau setiap hari Minggu pelayanan, terus engkau keliling. Tapi engkau keliling menggarami lautan, engkau keliling menerangi terang. Percuma. Nah ini yang saya harus katakan, bahwa pekerjaan Tuhan adalah menyentuh orang lain, berbuat sesuatu buat orang lain dengan kasih Bapa. Itu cukup. Kalau engkau hari ini diberi kapasitas untuk membangun komunitas dengan 5 orang, sentuhlah 5 orang ini dengan kasih Bapa. Dan ajaklah 5 orang ini untuk menyentuh kasih Bapa. Saudara yang sudah dapat warta, silakan saudara buka sekarang. Kita akan masuk kepada ayat yang ini. Saudara buka warta di halaman cover depan. Di halaman cover depan. Apa visi dari Father's House Community Church? Baca saudara. Dibalik yang tengah. Covernya tuh ada 3, ya, ada 3 kolom, yang tengah saudaraku itu visi apa? Winning, building, sending.
Banyak gereja berhenti pada winning, entah winning jemaat gereja lain, ya kan? Terus membuilding mereka, bahasanya apa sih membuilding mereka? Terus membangun hidup mereka, tapi lupa yang satu, membuat mereka diutus. Nah ini yang harus kita lakukan. Jemaat di Laodikia nggak punya ini, mereka suam-suam kuku. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-28, ayat yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi saudara bisa stand, bisa saudara berdiri teguh, tidak goyah dalam pekerjaan, giat dalam pekerjaan Tuhan. Itu yang diminta. Tapi ingat, saya tidak sedang membahas tentang bagaimana saudara rajin ke gereja, saya tidak sedang membahas saudara rajin ke iCare, saudara rajin berdoa, rajin pelayanan, setiap hari Minggu jadwal pelayananku penuh. Kalau enggak jadi usher ya besok jadi singer, kalau enggak jadi singer besok jadi pemain musik. Saudara jangan bangga dengan apa yang disebut dengan karir dalam gereja, karir dalam pelayanan. Jangan bangga akan hal itu, karena Tuhan tidak mengindikasikan bahwa pekerjaan imam, dikatakan imam loh, yang diserang Yesus adalah ahli Taurat, Taurat. Saudara mau debat sama ahli Taurat, kalah saudara, ahli Taurat. Mereka mengerti kitab-kitab, mereka mengerti akar katanya, mereka mengerti maksudnya, tapi mereka tidak tahu bagaimana melakukannya. Nah, ada satu hal yang akan saya bahas di sini, di ayat selanjutnya. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini yang menjadi tema kita, relationship with God. Persekutuan dengan Tuhan akan membangun saudara kehidupan yang membuat saudara berdiri teguh. Apa? Ada 3 tadi apa? Tidak goyah dan apa? Giat dalam pekerjaan Tuhan. Saya melihat di sekeliling banyak orang yang mulai nggak bisa, dulunya nolong orang gampang, ada orang lagi kerja gampang nolong, sekarang nggak. Kamu nggak bayar aku nggak mau kerja. Benar ya saudara? Hari ini kenapa saya suka sekali dengan reality show yang di sekian tahun lalu ada, yaitu acara apa? Tolong. Ya, kita melihat bangsa kita diukur dari acara itu, sedikit acara itu aja kita bisa tahu kepedulian orang kepada orang lain. Ya kan saudaraku? Nah, kata persekutuan bicara tentang berpaut dengan Tuhan. Jadi semua jerih payahmu, apa yang kau lakukan akan menjadi sia-sia tanpa yang disebut persekutuan dengan Tuhan. Saya tidak sedang menyerang, tetapi saya harus katakan ini, banyak kita merasa kita punya Roh Kudus, hidup dalam zaman kasih karunia, kita lupa bahwa hal-hal yang rohani itu sangat penting untuk dasar hidup kita. Dalam bimbingan pranikah, saya share sama Sigit waktu itu sebelum dia menikah, saya share sama Mas Yafet yang lagi dalam bimbingan pranikah. Saya katakan bahwa kehidupan doa, pelajaran doa di dalam bimbingan pranikah itu menjadi pelajaran paling singkat. Saya kemarin share tentang pelajaran doa hanya 15 menit. Karena selanjutnya tidak perlu belajar teori, berdoalah. Saudara nggak perlu sekolah berdoa untuk saudara berdoa. Bagaimana caranya berdoa? Berdoalah. Betul nggak? Bagaimana caranya makan? Makanlah. Just do it. How to pray? Just do it. You can pray. Engkau dapat berdoa. Saya katakan kepada mereka bahwa kehidupan rohani itu menjadi yang utama dalam keluarga. Dan bahkan saya ekstrim katakan kepada mereka,
Kalau hubungan suami istri dengan Tuhan tidak beres, perbaiki itu. Kalau perlu lepas pelayanan, perbaiki hubungan suami istri dan Tuhan. Baru kembali pada pelayanan. Buat saya, saudaraku, dan buat firman Tuhan, saudara pelajari baik-baik. Hubungan dengan Tuhan itu menjadi prioritas. Bagaimana engkau bisa berdiri dan berkuat? Apa? Engkau harus mengikut Dia dan berjuang secara rohani. Amin. Tunjukkan kepada saya yang bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Berdoa korporat, enggak ada. Berdoa secara korporat itu dilakukan untuk berdoa buat orang lain. Baca firman Tuhan. Berdoa secara bersama-sama itu untuk berdoa buat orang lain. Baca betul. Apa yang dilakukan kebiasaan jemaat mula-mula ketika mereka berdoa. Mereka bersekutu bersama. Mereka berdoa buat jiwa-jiwa. Tapi Matius pasal yang ke-6 katakan, kalau kamu berdoa, apa saudara? Masuk kamar, kuncilah pintu, dan berdoa. Ini bicara tentang apa? Bahwa ini penting, engkau punya waktu khusus dengan Tuhan berdoa. Engkau harus punya waktu untuk engkau khusus berdoa. Tuhan gak ngomong, bawa teman-temanmu ke kamar, masuklah, kuncilah pintu, dan berdoalah. Tuhan gak ngomong itu. Tuhan lagi ngomong tentang bahwa hubungan, relationship, hubungan itu personal kita dengan Tuhan. Nah ini yang pertama, bahwa semua yang kita lakukan dalam pelayanan kita boleh semangat. Dan sebenarnya hubungan membawa api. Hubungan yang membuat kita berkobar-kobar. Karena hubungan membuat kita semakin cinta. Amin. Semakin suka akan apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Passion yang Tuhan sudah berikan akan semakin keluar. Saudara tidak terjebak dalam sistem, saudara gak terjebak dalam organisasi, saudara gak terjebak dalam cara, tapi saudara hidup dalam apa yang Tuhan katakan. Yang pertama, engkau harus hidup dalam kehidupan rohani yang benar. Engkau harus punya waktu berdoa, engkau harus punya waktu berpuasa, engkau harus punya waktu untuk membaca Alkitab, untuk engkau hidup dalam melakukannya. Saudaraku, firman Tuhan yang berkata bahwa ketika badai gelombang datang, engkau akan bertahan, itu bagi orang yang apa? Matius pasal yang keberapa? Kalau kamu mendengar firmanku dan melakukannya, engkau seperti orang yang membangun hidupmu di atas batu. Kok pasir? Bukan pasir, itu ada bisik-bisik pasir. Batu. Jadi ketika gelombang datang, makanya dikatakan ini, berdirilah teguh, jangan goyah. Dengan apa? Yang pertama, dengar firman dan lakukan. Dengar firman dan lakukan. Lu 2 minggu ini saya melihat sendiri, bukan saya tok, teman-teman semua melihat betapa seorang yang pelayanan, punya jabatan di gereja, nyanyi melompat-lompat di gereja, gak jaminan dia melakukan pekerjaan Tuhan. Gak jaminan dia melakukan firman Tuhan. Jadi sudah lompat-lompat di sini dan membuat puas para pemimpin, pastor, saya melihat kamu sungguh-sungguh luar biasa. Saudara bisa bohongi Pastor Sam, saudara bisa bohongi saya, saudara bisa bohongi Pak Marno, saudara bisa bohongi Pak Sam, saudara bisa bohongi Pak Phil, saudara bisa bohong sama kanan kirimu. Bahkan ketika worship leader berkata, peluk Tuhan, saudara bisa menangis. Saudara bisa menangis. Saya katakan kepada saudara,
Seorang artis seperti Meriam Bellina, hitungan detik ketiga dia bisa nangis. Hebat enggak? Saudara bisa jadi artis, bohongin orang lain. Bukan jaminan itu. Makanya Tuhan menilai personal saudara. Bukan lewat pendeta saudara. Bukan saudara. Dan baik-baik, saya waktu itu SMA, Meriam Bellina datang ke kampus Satya Wacana. Ada seminar begitu tentang acting, saudara tahu ditanya acting nangis gimana, bayangin apa, Meriam Bellina hanya hitung saya 3 kali, saya akan menangis. Dia cuma diam, saudaraku, hitung saya 3 kali, 1, 2, 3, sudah nangis, air matanya keluar, keren gak? Berarti kalau ada yang menangis di sini, jangan dinilai sungguh-sungguh, biarkan aja, mau nangis, mau ketawa, mau lompat. Saya tadi baru jelasin sama anak saya, kamu harus belajar mengekspresikan puji-pujian. Di mobil saya katakan itu kepada dia. Saya ngomong gini, kalau papi gak urusan, papi mau angkat tangan, papi mau tepuk tangan, papi mau lompat, sebelah papi mau jengking, sebelah papi mau liatin gini, urusannya dia, aku sama Tuhan. Ini yang harus dirubah dari kita, bahwa persekutuan kita dengan Tuhan harus dimulai dengan kehidupan rohani kita dengan Tuhan. Kehidupan rohani kita dengan Tuhan masuk yang kedua adalah membawa kita pada kehidupan yang benar, melakukan firman Tuhan. Dan itu yang membuat kita tidak goyah. Kita nggak akan goyah saudaraku. Mari kita buka di dalam kitab Kolose. Mari kita buka dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Jadi saudara tahu bahwa kehidupan rohani yang benar akan membawa saudara hidup dalam perilaku yang benar. Saudara bertanggung, bagaimana engkau bisa menjadi dewasa dalam sikap, dalam perkataan, kalau engkau punya kehidupan rohani yang benar. Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Yang sudah ketemu katakan amin. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu, kata apa? Tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Artinya Yesus menjadi dasar batu karang buat hidup kita. Hendaklah kamu bertambah teguh. Tadi dikatakan berdirilah teguh, jangan goyang. Dalam apa? Iman yang telah diajarkan kepadamu dan hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada orang yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Kristus, ya kan? Dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Saya harus katakan ini kepada saudara, berakarlah di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kehidupan rohani. Saudara, berapa banyak yang suka membaca? Berapa banyak yang suka membaca? Tuhan, saya berdoa orang Indonesia harus belajar membaca. Jangan cuma belajar membaca Facebook. Kalau berita yang paling baru di Facebook, tahu semua. Infotainment ada tuh, misalnya kita buka di dalam liputan6.com. Wah, ini yang bicara tentang artis. Kita taunya artis, bayangin saudaraku. Kita ini enggak menghidupi mereka. Dan bahkan kita enggak pernah belajar, bahkan banyak hal yang negatif yang kita lihat dari mereka. Saudara-saudara harus belajar membaca. Saudara harus gemar membaca. Susah memang membuat anak saya membaca 5 halaman dalam waktu dalam satu waktu bersamaan saya membaca, dia membaca. Itu susahnya minta ampun. Tapi saudara harus belajar membaca. Saudara harus baca buku-buku yang baik. Saudara harus berakar dalam Tuhan. Saudara harus gemar kau belajar. Engkau gak tahu, engkau bertanya. Ini yang terpenting saudara. Kalau engkau tetap di dalam Dia, maka engkau akan bertahan. Amin. Karena kata di dalam Dia itu berarti ada bersama dengan Tuhan, gak dimuntahkan. Betul gak? Betul? Gak dimuntahkan. Saudara nggak bisa di area abu-abu, aku mau di sini tapi juga mau di sini. Aku mau di sini tapi juga mau di sini. Nggak bisa, saudara mau di sini atau di sini. Saudara mau sekalian atau tidak sama sekali. Nah ini yang Tuhan mau. Itu yang pertama, yang kedua perilaku. Yang ketiga saudaraku,
Yang ketiga, bahwa persekutuan adalah sebuah hasrat untuk kita melakukan sebuah hubungan dengan Tuhan kita. Di dalam kitab Amsal pasal yang ke-18, ayat yang ke-10 dikatakan seperti ini. Amsal 18 ayat ke-10, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudara, minggu yang lalu kita sudah ngomongkan tentang dimuntahkan, kita suam-suam kuku, kita melakukan hal-hal yang tidak baik, tapi kita melakukan sedikit yang baik. Kita suam-suam hangat-hangat tai ayam, saudaraku. Saudara dengar baik-baik. Kitab Korintus tadi, tetaplah teguh, saudaraku. Berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah dalam seluruh pekerjaan Tuhan. Tapi satu kalimat dikatakan di bawah, bahwa di dalam persekutuanmu dengan Tuhan. Jadi ini yang paling utama, saudaraku. Jadi yang ketiga tadi, yang pertama saudara kita bicara tentang apa? Kita bicara tentang apa, saudaraku? Kehidupan rohani. Yang kedua, kita melakukan hal-hal yang benar. Yang ketiga, apa? Kita memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, apa yang menjadi kekuatan buat hidup kita hari ini selain Tuhan? Enggak ada. Kalau saudara bicara 1 tahun yang lalu, saudara bicara tentang, kalau saudara bekerja sendiri, kalau saudara yang sudah bekerja maksud saya, yang bekerja sendiri, saudara akan bisa merasakan bahwa dalam 1 tahun yang lalu saja, daya beli masyarakat itu lebih besar daripada tahun ini. Saya bertemu dengan banyak teman, mereka bisnismen, mereka mengatakan yang sama. Tahun ini semakin susah. Mau ngomong apa? Kemarin dolar sempat turun, tetap saya beli masyarakat semakin berat. Kita harus berkati bangsa ini, kita harus berbuat sesuatu untuk bangsa ini. Banyak orang yang susah semakin susah, banyak orang yang kaya semakin ngawur, saudaraku. Saya baru hari Jumat ketemu dengan teman saya dari SMA, dari SD, SMP, SMA, kita sering bareng-bareng, saudaraku. Kita share, kita ngobrol-ngobrol, dan kita temukan satu hal bahwa sekarang apa yang mau bisa kau andalkan? Hanya Yesus. Yang punya mimpi jadi pegawai negeri, berdoalah. Karena sebentar lagi Jokowi akan membatasi jumlah pegawai negeri. Seriously, salah satu programnya Jokowi adalah membatasi jumlah pegawai negeri. Karena itu yang membuat negara ini gak maju, saudaraku. Semua orang gak punya mimpi lain selain jadi pegawai negeri. Walaupun yang sudah jadi pegawai negeri gak salah loh, saudaraku. Nanti saya sakit hati lagi nih yang jadi pegawai negeri nih. Jadi pegawai negeri itu nggak salah, abdi masyarakat itu nggak salah. Yang salah adalah ketika semua orang punya mimpi itu karena apa? Karena dapat pensiun. Bayangin itu, mental itu harus dirubah. Saudara, kembali ke firman Tuhan. Rasa haus dan lapar akan Tuhan akan membawa engkau untuk kau berdiri teguh, karena hanya dalam persekutuan dengan Tuhan pekerjaanmu tidak sia-sia. Jadi hari ini mari kita sadari betul bahwa Tuhan menginginkan kita ada dalam track melayani Dia, amin. Area kita melayani Dia. Jangan menilai orang lain, tapi ujilah pekerjaanmu sendiri. Kenapa sih itu kita nih orang Kristen jago banget menghakimi ya? Jago loh kita ini. Karena apa? Karena kita ini kepenuhan hikmat ya. Jadi kita ini ahli menghakimi. Beneran. Saya pernah ngobrol sama Pak Filemon. Kalau jemaat gak datang doa malam gak apa-apa. Tapi kalau pemimpin gak datang doa malam jadi sorotan, betul gak? Bukan masalah disorotnya boleh atau enggak. Tapi kecepatan kita untuk menghakimi, itu yang jadi masalah. Kita gak pernah melihat diri kita dan menguji apa yang kita lakukan. Firman Tuhan berkata, ujilah setiap pekerjaanmu sendiri. Nah,
Melayani Tuhan harus jadi semangat kita hari-hari ini. Amin. Kalau saudara yang datang beberapa minggu yang lalu, pastor siapa itu namanya kok saya lupa ya, Marios ya Pak. Pastor Marios ngomong apa? Apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada dalam hidupmu hari ini? Lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Setuju? Tuhan gak pernah tanya gini, kalau kamu nanti kaya, penghasilanmu di atas 10 juta per bulan, baru kamu akan memberkati orang lain. Bukan saudara, bukan itu. Tuhan minta ketika kamu punya hari ini, apa yang kamu punya hari ini, pakai untuk memberkati orang lain. Saya pernah mengalami hidup yang sangat-sangat amat susah. Saya dulunya pemain bulu tangkis, ikut klub bulu tangkis, saya bisa berhenti 3 bulan karena saya menabung untuk beli sepatu. Saya ceritakan ini pada saudara, bahwa hari-hari ini kita gak perlu memikirkan kehidupan kita, karena kehidupan kita diperhatikan oleh Tuhan, amin. Yang perlu kita lakukan adalah melakukan tugas kita hari ini. Ya salah gak mikirin hidup lo? Bukan. Lakukan tugasmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Benar gak saudara? Apa yang passion yang Tuhan berikan, hati yang Tuhan berikan untuk menyentuh orang lain, lakukan. Maka Tuhan akan memperhatikan setiap kehidupanmu. Jangan dipikir saya gak pernah susah dan minta makan. Orang tua saya bilang gak ada. Tunggu ya, tunggu mami. Mami saya keluar dari rumah. Saya gak tahu kenapa, karena saya anak kecil. Kemudian dia datang, dia ngomong, mami gak punya beras. Dia keluar karena dia lihat saya dan kakak saya pulang sekolah mau makan. Kemudian dia keluar dan dia pulang bawa beras. Dia masak. Dan minggu depan saya baru dengar. Ada orang-orang yang disebut saudara, yang dipinjamin uang untuk beli beras. Dia menyebarkan itu ke kota Salatiga ini, ke orang-orang. Itu sukanya minta-minta. Saudara sebagai anak cukup sakit. Tapi ketika saya bertobat, ketika saya melayani Tuhan, ketika saya mau menikah, saya ingat itu. Saya katakan, aku punya mami yang luar biasa. Yang apa? Dia berdiri setiap malam, setiap pagi, dia berlutut, dia berdoa. Dan satu perkataannya, saudaraku, dan itu ada di dalam perkataan Yesus di dalam Matius pasal yang keempat, dia berkata seperti ini. Yang terpenting dalam hidupmu adalah kebenaran yang kau lakukan. Yang lain itu enggak ada artinya. Ketika saya mau menikah, itu wajangan yang saya dapat dari papi saya. Papi enggak butuh ijazahmu, papi enggak butuh apa-apa, kekayaan. Papi enggak butuh balas budimu. Yang papi butuhkan hanya satu, kamu hidup benar. Itu lebih dari segalanya. Saudara, sudah sangat lumrah kalau Indomie disimpan dalam bentuk kering, betul enggak? Tapi kalau sudah matang disimpan, sudah enggak pernah kan? Itu saya bisa makan Indomie itu pagi, siang, malam dari Indomie yang sama yang pagi dibuat. That's it. Telur dadar satu bisa buat orang berempat, walaupun lebar tapi tipis. Saya alami itu saudara. Tapi di situ saya bisa melihat satu hal yang firman Tuhan ternyata katakan. Bukan di dalam kelebihanmu kamu memberkati orang, tetapi dalam setiap keadaanmu hari ini kau harus belajar memberkati orang. Karena bapakmu itu bukan bapak yang tuli, bapakmu bukan bapak yang buta, bapakmu yang di surga bukan bapak yang egois. Dia tahu apa yang kau lakukan dan dia pasti akan balas itu. Amin. Ini yang harus jadi motivasi kita. Engkau gak mau dimuntahkan, masuk ke dalam Yesus. Hidup dalam kehidupan rohani, bersekutu dengan dia, hidup dalam kebenaran. Dan lakukan pekerjaan yang dia berikan buat kita. Amin. Dan semua hanya untuk dia. Amin. Jemaat bangkit berdiri. Mari kita renungkan hal ini. Kita harus belajar bahwa hari demi hari, waktu demi waktu,
Kita harus belajar ini. Hidup dalam doa dan firman. Caranya gimana? Ambil waktu berdoa. Para suami, engkau harus bangun lebih pagi dari istri. Walaupun kau bekerja. Ini prinsip, saudaraku. Kalau enggak rubah firman Tuhannya, istrimu jadi imam, kamu yang jadi jemaat. Pria suami itu ditetapkan jadi nabi, raja, dan imam. Imam enggak pernah bangun siang. Rakyatnya hancur, saudaraku, imam bangun siang. Dan saya buktikan ini. Dan saudara tahu, sejak saya menikah, saya bangun lebih pagi dari istri saya. Karena sebelum menikah, saya belum sama istri saya, betul kan? Belum jadi suami makanya. Sejak saya menikah, saya sebagai suami, saya bangun lebih pagi. Buat apa? Ya, memang saya bisa masak, saudaraku. Sebelum saya siapkan sarapan buat anak saya, yang bisa saya lakukan apa? Ambil gitar, ambil Alkitab, saya berdoa. Saya berkati anak istri saya. Saya bisa berdoa buat mereka, bukan karena saya punya kemampuan berdoa, bukan. Karena saya bisa berdoa karena saya mau lakukannya. Jadi saudara yang jangan merasa, wah aku gak bisa khotbah gini, enggak. Doakan anak istrimu. That's it. Hidup rohani. Nah sekarang harus berpacu, istri. Aku sebagai istri, aku juga harus bangun lebih pagi dari suamiku. Ya, bangun sama-sama gak apa-apa lah. Doa masing-masing, doa bersama, penting. Ya. Prinsipnya begini, jangan tuntut anakmu hidup rohani kalau kamu gak punya kehidupan rohani. Jangan tuntut anak-anak rohanimu punya kehidupan rohani kalau kamu gak punya kehidupan rohani. Amin? Jangan tuntut teman-temanmu berdoa, jangan pernah menghakimi pendeta, jangan pernah menghakimi. Sudah toh saudaraku, berhenti, uji apa yang kau lakukan. Karena itu yang membuat engkau bisa berdiri teguh dan gak goyah. Amin. Amin. Berkati selagi engkau bisa memberkati. Saudara, kalau engkau ingin memberkati Pakistan, berkati Pakistan. Engkau ingin memberkati teman-teman kita yang butuh beasiswa, masukkan diakonia, saudaraku. Enggak bicara sekedar uang, tapi bicara tentang apa yang bisa kau lakukan buat orang lain. Kalau engkau diberi beban untuk engkau memberkati lingkunganmu, ada satu tukang becak, yang membutuhkan beras hari itu, dia cari penumpang lama enggak dapat. Saudara, berkati. Jangan mikir utang budi. Jangan saudaraku ke Bali. Nanti enggak, jangan mikir. Berkati. Kalau ada gelandangan, kemarin saya masuk kampungnya mami saya bersama juas-juasnya, sudah pegangin saya. Ada apa tuh papi? Ada gelandangan lagi tidur di kampung. Saudara. Saya suruh bangun dia, saya suruh ada di ujung, di pojok supaya enggak kedinginan. Mungkin dia gila, tapi waktu saya suruh kok ya bisa ya saudaraku. Ya tahu apa yang harus dilakukan. Dengar baik-baik, apa yang bisa kau lakukan? Apa yang kau punya hari ini? Mendekat sama Tuhan, jangan sampai ngomong sama Tuhan, Tuhan jangan muntahkan aku. Jangan muntahkan aku. Aku mau giat dalam pekerjaanmu. Dan semuanya enggak sia-sia dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.